Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 9 saham bagus potensi bagi dividen lebih besar di tahun 2024. Proyeksi dan analisa terbaru. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, berada pada indeks high dividend. Yang kedua, laba tahun 2023 diproyeksikan naik dibanding tahun 2022. Dan yang ketiga, asumsi dividen payout ratio tahun buku 2023 sama dengan 2022. Kita langsung masuk saja ke dalam nama sahamnya. Yang pertama adalah ASII, yang mana kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan net profit 25,6 triliun rupiah. Saham ini membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, di tahun 2023 dibagi di bulan ke-5 dan ke-10. Ini merupakan historical dividend payout rasionya. Jika teman-teman lihat sejak tahun 2020 hingga 2022, dividen payout rasio saham ASII selalu mengalami peningkatan, bahkan menjadi yang terbesar di tahun 2022. Ini merupakan proyeksi dividennya. Nah, dengan EPS yang diasumsikan tumbuh sekitar 18,3% akan berdampak kepada dividen yield perusahaan ini. Dengan harga saham 5.075, yieldnya diasumsikan naik menjadi 15,2% dari yang awalnya 12,8%. Dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Tapi kita lihat saja di tahun 2024 ini, apakah dividen payout rasionya sama atau mengalami perubahan. Saham kedua adalah BBCA, yang mana kinerja tahun 2023 full year mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan net profit 48,6 triliun rupiah. Ini merupakan laba terbesar Bank BCA. Untuk aspek dividen, saham ini membagi 2 kali dalam 1 tahun. Di tahun 2023 dibagi pada bulan ke-4 dan bulan ke-12. Untuk historical dividend payout rasionya, selama beberapa tahun terakhir memang terlihat mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2023 ini mengalami penurunan yang signifikan karena tidak menyesuaikan dengan aspek dividen per share yang dibagi 2 kali dalam 1 tahun. Sehingga seharusnya untuk dividen payout rasionya bisa dikatakan cukup stabil. Ini merupakan proyeksinya. Nah, EPS di tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 19,7%. Itu artinya dividen yield akan naik dari 2,3 menjadi 2,7% dengan dividen payout rasio yang sama dengan harga saham 9.350. Tapi ingat, ini dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Saham ketiga adalah BBNI yang diproyeksikan memiliki EPS 563 di tahun 2023 yang tentunya mengalami peningkatan. Net profitnya sekitar 15,75 triliun rupiah dan saham ini membagi dividen di bulan keempat pada tahun 2023. Kita lihat untuk dividen payout rasionya terlihat di tahun terakhir mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa dividen payout rasio saham BBNI cukup stabil dari tahun ke tahun. Ini merupakan proyeksinya. EPS diasumsikan tumbuh sekitar 14,6%. Itu artinya dengan harga saham 5.425, dividen yield akan naik dari 3,6 menjadi 4,2% dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Saham berikutnya adalah BBRI yang mana EPS di tahun 2023 diproyeksikan 387 yang juga mengalami peningkatan. Dengan net profit sekitar 43,9 triliun hingga Q3. Otomatis pada Q4-nya akan terjadi peningkatan laba yang cukup signifikan. Kita lihat saja realisasinya seperti apa. Untuk aspek dividen, saham ini membagi dividen di tahun 2023 sebanyak 2 kali, yaitu bulan ke-1 dan bulan ke-4. Ini merupakan historical dividend payout rasionya. Bisa teman-teman lihat EPS-nya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan dividen payout rasionya, yang mana dalam waktu 2 tahun terakhir ini mencetak dividen payout rasio yang sangat tinggi. Ini merupakan proyeksinya. EPS diproyeksikannya sekitar 14,5%. Dengan harga saham 5.425, artinya yield saham BBRI ini akan naik dari 5,3 menjadi 6,1%. Tentunya dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Saham berikutnya adalah Bank Mandiri yang mana EPS-nya 558 yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.
Net profit sejauh ini adalah 39,06 triliun. Kita lihat saja realisasi di full year tahun 2023 sebanyak apa. Saham ini membagi dividen di bulan keempat di tahun 2023. Dan untuk dividen payout rasionya bisa dikatakan stabil selama 4 tahun terakhir, yaitu berada di angka 60%. Dan semoga saja di tahun 2024 ini dividen payout rasionya juga stabil. IPS-nya diasumsikan mengalami peningkatan 26%, peningkatan yang sangat signifikan yang jauh lebih besar dibandingkan big banks lainnya. Nah, dividen yield-nya diproyeksikan naik dari 4,2 menjadi 5,3% dengan dividen payout rasio yang sama dan harga saham 6.300. Saham berikutnya adalah BNGA yang juga mengalami peningkatan laba di tahun 2023. Net profitnya 4,9 triliun hingga Q3. Dan saham ini membagi dividen di bulan kelima di tahun 2023. Untuk aspek dividen payout rasionya juga bisa dikatakan stabil, khususnya dalam 3 tahun terakhir ini. Ini merupakan proyeksi IPS BNGA atau labanya diproyeksikan naik 29% di tahun 2023 ini. Dengan harga saham 1.715, artinya dividen yield BNGA akan naik dari 6,7 menjadi 8,7%. Dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Berikutnya adalah HMSP yang mana menariknya kinerja di tahun 2023 tumbuh dibanding tahun 2022 dengan net profit 6,2 triliun rupiah. Saham ini membagi dividen di bulan ke-6 di tahun 2023 dan untuk aspek dividen payout rasionya bisa dikatakan stabil dalam waktu 5 tahun terakhir. IPS-nya diproyeksikan naik sekitar 31% dan itu berarti dividen yield bisa naik dari 6,3 menjadi 8,3%. Berikutnya adalah INDF yang mencetak IPS 1076 jika diannualisasikan yang tentunya juga mengalami peningkatan. Net profitnya sekitar 7 triliun rupiah dan saham ini membagi dividen di bulan ke-7 di tahun 2023. Untuk aspek dividen payout rasionya bisa dikatakan cukup fluktuatif dalam 5 tahun terakhir ini. Diproyeksikan IPS-nya naik sekitar 48%, yang itu artinya dengan asumsi dividen payout rasio yang sama, yield-nya akan naik dari 4% menjadi 5,9%. Dan saham terakhir adalah TLKM yang mana kinerja di tahun 2023 mengalami peningkatan juga dibanding tahun sebelumnya dengan net profit 19,5 triliun rupiah. Saham ini membagi dividen di bulan ke-7 di tahun 2023. Untuk aspek dividen payout rasionya juga bisa dikatakan cukup stabil meskipun tidak sestabil saham-saham BUMN lainnya. Untuk proyeksinya IPS diproyeksikan naik sekitar 25%, yang itu artinya dividen yield akan naik dari 4,2 menjadi 5,3% dengan asumsi dividen payout rasionya sama. Ini merupakan proyeksi growth laba dari 9 saham yang kita bahas tadi. Jika teman-teman lihat di sini, diproyeksikan INDF mencetak peningkatan IPS atau laba tertinggi di tahun 2023 dengan nominal 48,62%. Sedangkan saham BBRI mencetak peningkatan IPS terendah dengan angka 14,5%. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena secara nominal laba BBRI merupakan laba yang terbesar sehingga apabila mereka ingin meningkatkan persentasenya, otomatis secara nominal harus naik lebih besar dibandingkan saham-saham yang lain. Nah, ini merupakan ringkasan dari dividen yield 9 saham yang kita bahas tadi. Jika teman-teman lihat dividen yield di tahun 2023 dengan harga pada saat video ini dibuat, saham ASII mencetak persentase tertinggi dengan angka 12,8%, sedangkan BBCA mencetak persentase terendah. Bagaimana dengan proyeksinya? Dengan asumsi dividen payout rasionya sama, saham ASII masih memegang porsi dividen yield tertinggi dengan angka 15,2% dan saham BBCA juga memiliki dividen yield terendah dengan angka 2,7%. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar bagaimana cara proyeksikan dividen di masa depan dan memaksimalkan dividen ini diperoleh agar berpotensi menjadi semakin besar di kemudian hari, mungkin 2 e-book ini bisa menjadi referensi. Untuk pembelian silahkan chat saja pada nomor di akhir video ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan.
Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.